اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang pertama dengan nama bersama-sama dan seperti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita hadir di majelis taklim dan rangkaian taklim ini. Pengajian rutin malam Sabtu, Jumat malam Sabtu seperti biasa. Semoga langkah kita, niat kita untuk hadir di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan yang sama-sama kita hormati sekitar jalan hasil dan ajar ketua DKM Masjid Ajar dan jalan pengurusnya, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, Alhamdulillah saudara kita Al-Mukarram Kiai Haji Almarhum Agi yang sekali kita. Karena itu tanpa membawa waktu lagi kita akan silakan dan kita simak pengajian kita ini. Sallu ala Muhammad. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para ulama, para sahabat yang saya muliakan, terkhusus guru kita Kiai Muhammad Arman, segenap pengurus SK dan pengurus TKM Sidang Dada, khususnya ketua DKM kita Ustaz Yasmin, doakan agar guru kita, para tokoh masyarakat kita panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Zat yang telah dan senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Marilah kita berselawat dan menyampaikan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-8, terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca satu surah yang ada dalam juz 4 yang berkaitan dengan persiapan kita dalam rangka merayakan hari Kurban. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan langsung datangnya saat yang memang dinantikan oleh umat Islam, yakni Idul Adha. Surah yang akan kita baca adalah surah Al-Kautsar, surah yang paling sedikit jumlah ayatnya dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Makanya surah ini sering dibaca oleh kita saat ibadah sholat 5 waktu. Menjadi surah gacor kita. Itu pun karena tidak ada surah lagi yang lebih sedikit jumlah ayatnya. Kalau ada yang lebih sedikit lagi, mungkin itu yang akan kita baca terus-terusan. Tidak apa, karena memang Al-Quran walaupun hanya 3 ayat, tapi syarat dengan makna, penuh dengan hikmah dan pelajaran. Surah Al-Kautsar kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
inna. Nun tasydid harus ditahan 2 harokat. Kemudian natnya dipanjangkan 4 harokat. In, tahan seperti itu 2 harokat. Lalu na, 4 harokat. Inna toy, jangan sampai dibaca toy. Inna toy, nggak ada toy, yang ada toy. Kadang nggak berasa tuh baca toy, tapi bacanya toy. Ya, inna toy, kayak ngomong begini, ngambilin air, toy, bukan toy, tapi toy. Inna a'tainakal kautsar, huruf fa-nya jangan sampai dibaca sin. Kausar salah, yang betul kautsar, ujung lidahnya nempel ke gigi seri atas. Sau harus gitu. Kalau nggak nempel ujung lidahnya, bunyi yang keluar sin, sar, dan itu salah. Fasholli li rabbika wanhar, lili di situ bacanya pendek. Fasholli li rabb, kadang ada yang bacanya fasholli li rabb, salah. Yang betul lilinya cepat. Li rabb, fasholli li rabbika wanhar. Har bukan ha ya, wanhar bukan wanhar, tapi wanhar. Ha di situ. Hau. Jadi wanhar bukan wanhar, bukan hak besar, bukan hak dada. Ayat yang ketiganya ada nun tasydid. In, tahan, sama dengan awal surat Al-Kautsar tadi. Inna sya, sin besarnya yang benar. Sya, shi, shu. Kita latih begitu. Sya, shi, shu. Inna sya, bukan innasa. Itu sin, salah. Sekarang masih ada yang baca gini. Inna saniyaka, niyaka, bukan niyaka, niaka, hamzah. Ya. Inna saniyaka, salah. Yang betul inna syani'a, ni'aka huwal abd, baknya dipantulkan. Abtar. Roknya itu dibaca tafkhim. Rok di akhir ayat 1, ayat 2, ayat 3, semua rok di akhir ayat surah Al-Kautsar dibaca dengan tafkhim. Tau, abtar, harus gitu. Jangan nyengir gini. A'tainakal kautsar, surah salah. Yang betul kautsar, wanhar, abtar, nah gitu. Sebab roknya dibaca tafkhim. Nah ini penting untuk kita ketahui supaya bacaan surat Al-Kautsar kita bertambah bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Saya ulang sekali lagi, setelah itu kita sambung dengan pembahasan hadis yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul
surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bacaan Quran kita karena sering ngaji, mengikuti contoh yang benar dan ikut menjadi benar. Satu huruf yang kita baca kalau benar, Allah berikan pahala 10. Satu huruf 10 kebaikan Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hadisnya pada malam hari ini adalah hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul tsamin. Hadis yang ke-8. Wa bihi ilaihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-8 ini dari sahabat Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, poyokannya, panggilannya Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Jadi kalau di belakang nama sahabat tertulis radhiyallahu anhu, berarti Allah meridhoi kepadanya satu orang. Kalau disebut dua tapi di belakangnya radhiyallahu anhu, berarti yang muslim cuma yang disebut namanya, bapaknya bukan orang Islam, makanya tidak disebut dua, hanya satu. Kalau ini disebut dua-duanya karena memang Abdullah bin Umarnya muslim, ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab juga seorang muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, sampai mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakata, sampai mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka jika mereka melakukan hal itu, asamu minni, mereka terjaga dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, harta bendanya, illa bihaqqil Islam, kecuali bihaqqil Islam, dengan haknya Islam. Maksudnya kalau dia berurusan dengan saudaranya, maka dia terkena ketentuan yang ada dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Asyarah wal bayan, sekarang penjelasan hadis yang baru saja dibacakan. An Abdullah bin Umar, hadis itu dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, ay amarani rabbi,
Maksudnya Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Kapan perintah Allah ini datang kepada Nabi? Wa kana hadzal amru ba'dal hijrah. Perintah ini turun kepada baginda Rasul sesudah Nabi hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari Mekah ke Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, nama Madinah belum ada, Bapak Ibu. Nama Madinah waktu itu adalah Yathrib yang punya konotasi buruk. Jadi nama Yathrib itu konotasinya jelek, konotasinya buruk. Maka ketika Nabi hijrah ke kota Yathrib, yang pertama Nabi lakukan selain membangun masjid adalah mengganti nama Yathrib menjadi nama Madinah. Yang tadinya nama kota itu Yathrib, yang artinya maknanya konotasinya buruk, diganti oleh Nabi dengan Madinah, kota berperadaban. Maka nama itu dalam Islam al-ismu huwa doa, nama itu adalah doa. Orang boleh saja berkata, apalah artinya sebuah nama? Pernah nggak dengar omongan gitu? Ya Pak, pernah nggak dengar ungkapan gitu? Apalah artinya sebuah nama? Pernah dengar nggak? Paling nggak barusan kan? Apalah artinya sebuah nama? Nanti dulu, dalam Islam nggak gitu. Dalam Islam itu al-ismu huwa doa, nama itu jadi doa. Makanya orang tua jangan sembarangan kasih nama, sebab nama itu punya efek buat orang yang dikasih nama, buat anak yang diberi nama. Karena nama adalah doa, doa permohonan, ngarep agar nih bocah gedenya sesuai dengan namanya. Maka ada anak dia diberi nama Soleh supaya gedenya jadi orang soleh. Ini anak dikasih nama Umar bin Khattab. Keren banget ya. Saya Pak nama anaknya Umar bin Khattab. Kalau dikasih nama Umar bin Khattab, biar gagah, biar berani membela Islam. Seperti Umar bin Khattab. Al-ismu huwa doa. Dan di yaumil kiamah nanti kita semuanya dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama kita waktu di dunia. Maka jangan kasih nama sembarangan. Sebab nanti di yaumil kiamah kita akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama kita masing-masing. Kalau namanya keren kan, kita ikut bangga. Kalau namanya bagus. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasul, digantinya nama Yathrib menjadi nama Madinah. Di daerah Joglo itu ada orang tua, rumahnya dekat dengan rumah saya di Joglo, punya anak laki, susah banget dibilanginnya, susah banget tuh bocah. Badar, ngerti Badar ya? Badar bin Damar, susah banget dibilanginnya. Ada lagi Quantum ya, Quantum. Hah? Quantum. Itu maksudnya apa? Susah ya kalau dibilanginnya. Ya tuh bocah susah banget dibilangnya orang tuanya. Badar banget, disuruh ngaji susah, disuruh sholat berjamaah di musola susah, nggak mau aja bawaannya. Akhirnya diudak-udak sama bapaknya tiap sore. Saya lihat, saya saksiin. Lalu orang tua ini syariat datang ke rumah kiai. Kiai ini tinggalnya di daerah Kebon Jeruk. Lalu kata kiai, ganti namamu. Digantilah namamu oleh kiai. Namanya Zaid al-Ashikin. Itu nama yang ngasih kiai yang ada di daerah Kebon Jeruk.
disyariatkan. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan, yang harus dilakukan orang tua, ganti dulu tuh nama anak. Ganti dulu tuh nama anak, diganti menjadi Zaid Al-Hashim. Sekarang tuh bocah jadi ustaz. Tadinya susah banget dibilanginnya, bangun disuruh ngaji, kabur, disuruh sholat ke jamaah di musola ke rumah, kabur. Sekarang malah jadi ustaznya, jadi imam sholat berjamaah di musola itu. Nama itu penting banget. Jadi Darul Falah itu ada ya. Darul Falah itu ada pengurus masjid yang masih muda yang suka hubungi ustaz-ustaz, kiai-kiai. Tadinya namanya Dewa, sekarang diganti nama siapa? Aulia. Kenal kan? Pengurus masjid Darul Falah yang suka ngumumin, tadi kan namanya Dewa, diganti jadi Aulia. Jadi penting nama itu. Apalah artinya sebuah nama dalam Islam? Gak gitu. Al-ismu wa doa. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Begitu Nabi sudah berada di Madinah, membangun peradaban, membangun kota yang berkemajuan, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang mengganggu umat Islam. Disebutkan dalam kitab di Annahu sallallahu alaihi wasallam makata ba'da bi'tha yablugh ad-da'wah. Kemudian yuballighu ad-da'wah wa yadhuru min ghairi kitab wa huwa sabir ala syiddati adiyatil arab di Makkah wa yahud bil Madinah. Waktu Nabi masih berada di kota suci Mekah, Nabi tidak atau belum diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Yuballighu dakwah, Nabi menyampaikan dakwah awalnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya 1-2 orang terus bertambah orang-orang yang masuk Islam. Sehingga Nabi dan umat Islam diintimidasi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota suci Makkah. Tapi Nabi sabirun ala syiddati adiyatil arab. Nabi disuruh sabar. Nabi sabar menghadapi mereka. Nabi sabar menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ada di kota suci Makkah. Wa kana jama'atun min ashabihi minhum Abdurrahman bin Auf wal Miqdad bin Aswad wa Qudamah bin Mad'un wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sabar ngadepin orang-orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi dan mengintimidasi umat Islam. Nabi tetap sabar. Sampai akhirnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa orang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, Qudamah bin Mad'un, Sa'ad bin Abi Waqqas datang menemui Nabi. Setelah mereka merasa diintimidasi, diganggu, dibuli, mereka datang kepada Nabi Muhammad seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Miqdad, Qudamah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain datang kepada Nabi? Mereka ngomong begini hadirin. Ya Rasulullah, kunna fi 'isrin wa nahnu musyrikun falamma amanna sirna adillah. Ya Rasul, dulu waktu kami masih jadi orang-orang musyrik, waktu kami masih jadi orang kafir, mereka tuh muliakan kami. Kami dimuliakan oleh mereka, orang-orang kafir. Waktu kami masih menjadi orang kafir, itu mereka yang mengganggu kita, wahai Rasul. Dulu waktu kami masih menjadi orang musyrik, mereka muliakan kami, hormatin kami. Tapi ketika kami menjadi orang yang beriman, kami dilecehkan, kami dihina, kami diganggu, kami diintimidasi, kami disiksa. Faqdim lana fi qitali haula. Ya Rasul, izinkan kami untuk memerangi mereka. Jadi sahabat-sahabat udah mulai geram nih, kesel.
Waktu kami masih jadi orang musyrik, mereka hormatin kami. Giliran kami menjadi orang Islam, mereka gangguin kami. Izinkan kami ya Rasul untuk memerangi mereka. Kami gak takut. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf dan Mudah Sa'ad bin Abi Waqqas, karena mereka udah kelewatan ganggu kita ya Rasul, udah kebangetan. Mendengar aduan beberapa sahabat itu, Nabi berkata, "Kuffu aydiyakum anhum fa inni lam umar biqitalihim." Tahan wahai sahabat-sahabatku. Aku belum diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perlawanan kepada mereka. Itu jawaban baginda Rasul. Nah, kalau kita yang dikata begitu, langsung kita bilang serang, serbu, mungkin akan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi jawab, "Inni lam umar biqitali." Aku belum diperintahkan oleh Allah, penguasa langit dan bumi beserta isinya, untuk memerangi mereka, untuk melawan mereka. Summa hajar ila Madinah. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, udina lahu fil qitali idza tarahul kufar. Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan perlawanan. Untuk memberikan perlawanan. Nah, kata-kata untuk memberikan perlawanan ini mengindikasikan bahwa Nabi dan umat Islam memang diserang duluan. Untuk memberikan perlawanan, untuk melindungi diri, Nabi memberikan perlawanan. Berarti Nabi dan umat Islam diserang oleh orang-orang kafir. Itu pun Nabi tetap diingatkan oleh Allah fi ghairil ashhur al-hurum. Tapi jangan perangnya di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan suci. Jangan. Tuh hebatnya Islam. Meskipun dalam situasi peperangan yang sedang berkecamuk, Islam tetap menjaga etika dalam berperang. Perangnya jangan di bulan-bulan yang mulia. Kemudian jangan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit. Dalam etika perang itu tetap dijaga. Jangan menghancurkan sarana-sarana pendidikan, jangan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, jangan menyerang orang perempuan, jangan membunuh anak-anak kecil. Itu dijaga banget dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi perintah memerangi atau memberikan perlawanan kepada orang-orang musyrikin itu ketika Nabi sudah berada di kota suci Madinah. Itu pun karena Nabi dan umat Islam dirongrong, diintimidasi, diganggu, dizalimi oleh orang-orang musyrik. Islam tidak disebarkan dengan peperangan. Islam itu luas pengaruhnya. Islam itu tersebar luas bukan karena peperangan, tapi karena akhlak dan budi pekerti yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu tersebar luas bukan karena pedang, tapi karena budi pekerti dan akhlak yang mulia. Islam baru diperintahkan untuk berperang ketika Islam diintimidasi, diganggu, dizalimi. Kalau tidak diganggu, antang bagi umat Islam untuk menyerang duluan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Islam tersebar lewat budi pekerti, lewat akhlak yang mulia, maka banyak umat manusia hatta dakhala an-nas fi dinillahi afwajan ay jama'atin ba'da jama'at. Berbondong-bondong umat manusia masuk ke dalam agama Allah karena akhlak yang mulia, karena budi pekerti yang luhur, bukan karena peperangan, bukan karena pedang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam syarah kitab Arba'in bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan dalam banyak sirah nabawiyah, ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota suci Makkah, Nabi dengan pasukan umat Islam yang demikian kuat berhasil menaklukkan kota suci Makkah tanpa pertumpahan darah. Umat Islam di bawah komando Nabi Muhammad berhasil menguasai kota suci Makkah, menjadi pemenang. Tokoh-tokoh kafir Quraisy pada ketakutan. Takut apa? Takut dibalas, karena mereka dulunya sangat dolim kepada Nabi dan umat Islam. Lalu Nabi berpidato di hadapan mereka, dan Nabi berkata dengan lantangnya, antum tulaqah, kalian semua bebas. Kalian semua bebas, kata Nabi. Dalam Islam tidak ada dendam. Kalian semua bebas. Kalian semua aman. Kalian pengen tetap dengan agama kalian dan kepercayaan, silahkan. Kalian bisa tetap hidup rukun dan damai bersama kami umat Islam. Tuh, Islam mengajarkan konsep perdamaian. Makanya orang-orang non-muslim yang menjadi minoritas di sebuah negara yang mayoritas Islam, hidupnya damai. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah sampai hari ini kita nggak pernah mendengar ya, di sebuah negara yang mayoritas Islam, sementara minoritas yang agamanya maaf Nasrani, Yahudi, Buddha hidup dibudak-budak, dikejar-kejar lalu dibunuh. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Islam cinta perdamaian. Aslim taslam. Engkau masuk Islam, engkau akan aman. Enggak masuk Islam pun atau bisa hidup rukun dengan Islam, maka Islam menghormati hak dan kepercayaan di luar agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kafir Quraisy atau orang-orang musyrik yang kategori kafir harbi, hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimatut tauhid atau disebut juga dengan syahadatut tauhid, dan syahadatul rasul menjadi bukti bahwa seseorang itu menjadi bagian dari umat Islam. Kalau orang yang kita perangi itu sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka haram darahnya ditumpahkan. Gak boleh lagi kita perangi. Gak boleh lagi kita perangi. Ini orang kafir nih, udah terdesak nih, udah jatuh nih, kita tinggal tebas batang lehernya. Dia ngomong begini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Haram dia dibunuh. Tidak boleh ditumpahkan darah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Karena tingginya nilai yang ada pada kalimatut tauhid, pada syahadatut tauhid dan syahadat Rasul. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, orang itu masuk surga. Itu berarti dia tetap menjaga keimanan dan keislamannya sampai akhir hayat. Dan kewajiban kita memang untuk menjaga keislaman kita sampai kita mati. Ayatnya sering
kita dengar dalam khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga keimanan dan keislaman kita. Yang siogianya itu tidak cukup dengan ikrar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad, tapi harus dibuktikan dengan amaliyah yang nyata. Di antara bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita laksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Apa di antaranya? Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan sholat atas nama Tuhanmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ayat yang singkat ini berisi dua konsep hidup umat Islam. Yang pertama, konsep hubungan dirinya dengan pemilik dunia dan alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ayat la ikraha fiddin bukan untuk itu. Ayat la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan bagi orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau sudah menjadi orang Islam, dia harus dipaksa untuk sholat, atau dia memaksakan dirinya untuk sholat. Awalnya dipaksa, lama-lama menjadi nikmat. Kalau nggak dipaksa kan kita susah Pak ke masjid. Biar kata kita udah orang Islam banget, ya biar kata kita udah jadi orang Islam banget nih, ke masjid kagak gampang. Padahal kan kita ke masjid aja kagak ngelewatin lautan. Yang kita lewatin paling Solokan atau Selokan, got. Kita nggak mesti naik gunung turun gunung ke masjid aja. Tapi kalau memang imannya nggak kuat imannya, nggak dipaksain, rasanya kaki kita berat menuju masjid atau ke majelis taklim. Jadi alhamdulillah kita semua yang hadir isi imannya mantap-mantap nih, alhamdulillah. Kuat-kuat iman Islam. Enteng aja itu kakinya dibawa ke masjid anaknya, bawaannya nikmat aja sholat berjamaah di masjid anaknya. Jadi keislaman kita itu tidak cukup secara lisan, harus dibuktikan dengan amal nyata. Di antaranya tegakkan sholat untuk Tuhanmu, hamdu minallah. Itu pun tidak cukup, harus ada ibadah yang bersifat sosial. Jadi kesalehan itu ada kesalehan yang sifatnya individual, ada kesalehan yang sifatnya sosial, dan itu digabungkan dalam Islam. Kesalehan individual dengan kesalehan sosial itu nggak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Sholat ditegakkan, jangan lupa juga kewajiban kita yang lain, wanhar, berkurbanlah. Maka tidak disebut orang sholat kalau sekedar sholat, tapi tidak ibadah yang sifatnya sosial. Wanhar, berkurbanlah. Bentar lagi kita akan memasuki apa yang disebut dengan Idul Adha. Maka mudah-mudahan yang hadir diluaskan rezekinya oleh Allah, biar tahun ini bisa ikut melaksanakan ibadah sunnah kurban. Kita patungan beli 1 ekor sapi, kita beli 1 ekor kambing atau domba. Insya Allah rezeki kita yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban, baik sapi ataupun kambing, insya Allah diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah berlimpah. Yakin ibadah sosial kalau kita laksanakan dengan mengeluarkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, diganti oleh Allah. Nggak ada ceritanya waktu, nggak ada ceritanya orang rajin berbagi, gemar memberi, suka berinfak, senang berkurban. Nggak ada ceritanya hidupnya jadi kebelakang, nggak ada. Yang ada semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Rasulullah memberikan peringatan yang keras.
dengan menyatakan siapa saja yang memiliki keluasan rezeki. Man wajada sa'atan falam yudhi, siapa yang memiliki keluasan rezeki falam yudhi, tapi dia tak mau berkorban, padahal dia punya duit, padahal dia punya kesanggupan, padahal dia punya kemampuan finansial, tapi 1001 macam alasan yang menyebabkan dia ogah untuk berkorban. Nabi kasih peringatan keras, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati tempat ibadah sholat kami. Maksudnya buat laisa minna, dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Alhamdulillah minta. Dan dari sekarang kumpulin dikit di atas tanggal 10 Dzulhijjah ya, kita bisa melaksanakan sunnah hewan kurban. Sunnah hewan kurban semampu kita. Gak apa-apa kita patungan, ya beli 1 ekor sapi yang kira-kira satu orangnya 5 jutaan, gak apa-apa. Dia 5 jutaan kali 7, 35 juta, dapat sapi yang gedenya ngalihin gabrek. Enggak sanggup membeli 1 ekor sapi, ya udah beli 1 ekor domba. 1 ekor kambing enggak sanggup, ya udah ayam dah paling enggak. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi, biar semangat berkurbannya itu tidak luntur dari umat Islam. Tahun kemarin ya Allah, tahun kemarin rasanya kita belum bisa berbeda. Udah tahun ini juga kayaknya masih jauh nih. Ya udah, rencanakan dari sekarang. Sebulan sekali kita kumpulin duit sedikit demi sedikit agar tahun besok kita bisa berkorban. Jadi saya mengajak pribadi saya dan semuanya, ayo kita tingkatkan ibadah individual kita, ya, dan jangan lupa kewajiban sosial kita agar kita bisa memadukan antara hablum minallah hablum minannas. Dan saya mengajak kita semua, mari kita berlomba-lomba yang untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban. Insyaallah rezeki kita makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ya Allah ya Tuhan, baik. Wassalamualaikum